Ini adalah cara yang gue pakai untuk menghasilkan penjualan dari iklan seperti ini nilainya. Pertama, kalian kunjungi dulu Shopee Seller Center, lalu klik saja iklan Shopee, maka akan muncul. Kalian refresh dulu, takut yang nggak percaya. Kita refresh di sini. Oke, ini adalah data yang kemarin. Kalian buat iklan baru, klik iklan pencarian. Video ini akan gue mulai dengan tahap penjelasan dulu untuk pemula. Baru setelah itu strateginya. Di sini ada tentukan modal. Gua sangat menyarankan kalian untuk menentukan modal agar iklan kalian ketika boncos itu nggak overload, nggak makan biaya yang terlalu mahal. Kalian anggarkan 5.000. Ketika anggaran perharinya sudah habis 5.000 dan tidak ada sama sekali penjualan dari iklan, kalian off-kan. Tetapi jika 5.000 sudah habis dan ada penjualan, maka kalian boleh tambahkan anggaran jadi 10.000. Setelah itu kalian pilih di sini produknya. Di sini ada pilihan otomatis dan pilihan manual. Jadi saran gua pilihan otomatis dimatikan, pilih yang tambah kata pencarian. Setelah itu Shopee akan menampilkan data yang sesuai dengan produk yang kita jual. Ada kata pencarian, ada kualitas pencarian, volume pencarian dalam 1 bulan, harga rekomendasi. Kualitas pencarian semakin tinggi nilainya, itu semakin relevan dengan produk yang kita pilih, kata kuncinya. Karena gue jualan bubble maka akan relevan. Di atas ada daftar kekinian, tidak sesuai dengan produk gua jadi tidak relevan. Kalian juga boleh cari di atas di kata tambah ini di sini, kalian boleh cari. Untuk volume pencarian misalnya seperti daftar kekinian, nilai pencariannya dalam 1 bulan adalah 1,8 juta. Sementara harga rekomendasinya hanya 3.461. Menurut gua ini potensial. Ketika suatu produk volume pencariannya antara 100.000 sampai 1 juta sementara harga rekomendasinya di bawah 5.000, itu berarti potensial. Non potensial adalah ketika menurut gua nih ya, volume pencariannya di bawah 100.000 per bulan, sementara harga rekomendasinya di bawah 5.000. Tapi perlu kita masukkan nanti. Dan di sini gua akan pilih 8 sampai 10 kata kunci aja. Yang setelah itu akan gua review. Kalian pilih 8 sampai 10 kata kunci dengan biaya per kliknya yang murah dulu. Rp250 per klik. Maksudnya apa? Rp250 mungkin baru ada yang mau coba. Rp250 itu artinya ketika ada satu orang user Shopee yang klik iklan kita, ketika iklan kita ditampilkan, klik produk kita, kita membayar Rp250. Kalian ganti dulu di sini Rp250. Jangan sampai salah, biasanya yang sering terjadi adalah banyak orang lupa mengganti ini. Mengganti harganya di sini, jadi mereka lupa sehingga iklan mereka cepat habis. Tipe pencocokan luas dan spesifik kalian baca. Kalau luas itu misalnya pembeli cari bubble wrap ini, maka bubble ini produk kita yang diiklankan di kata kunci bubble itu akan muncul di pembeli yang ketik bubble wrap. Kalau spesifik itu sama persis. Calon pembeli harus ketik sesuai dengan kata yang kita minta ke Shopee. Bubble ya, mereka harus ketik bubble dulu baru iklan kita muncul. Untuk kalian menentukan luas atau spesifik, kalian sekali lagi harus tes. Jadi nggak ada yang pasti di dunia marketing. Di awal gue akan pilih luas dulu. Kalau dari luas, kata kunci luas tidak menghasilkan penjualan, gue coba ganti spesifik. Gue tes lagi selama 3 hari. Kalau setelah 3 hari menghasilkan penjualan spesifik, ya gue akan tetap gunakan spesifik dulu untuk kata kunci tersebut. Kalau mode dinamisnya kalian off kan, berarti setiap orang yang klik iklan kalian akan menghabiskan nih sesuai ini Rp250. Tetapi ketika mode dinamisnya dihidupkan, Shopee akan menyesuaikan nih. Kalian kena biaya per kliknya bisa lebih tinggi dari Rp250 atau bisa jadi lebih rendah. Tetapi ada batasannya di sini 50%. Kalian tinggal klik saja buat iklan. Ini adalah data per produk yang kita iklankan. Ini data 1 bulan terakhir. Kalau kita lihat 3 bulan terakhir, gua iklan untuk satu produk ini 1,4. Sementara untuk penjualannya dari iklan 43 juta. Maka kalau kalian buat mereview itu kalian butuh waktu 1 bulan. Tetapi ketika iklan kalian sudah running 3 hari, kalian perlu tahu nih mana kata kunci yang menghasilkan atau enggak. Masa boncos mau kalian diamkan aja? Kalian perlu baca data. Gua akan menjelaskan beberapa data-data yang penting. Yang pertama itu peringkat rata-rata. Peringkat rata-rata itu bukan menggambarkan produk lu muncul paling atas terus, enggak. Itu adalah peringkat
orang-orang yang iklan. Jadi kita dibandingkan orang-orang yang iklan di produk yang sama. Kita masuk peringkat berapa? Kalau di sini kalian bisa lihat tuh gua ada peringkat 3, 3, 3, 4. Bid tidak serta-merta yang tinggi akan kalian dapat peringkat rata-rata bagus karena ada banyak faktor. Ketika produk kalian diiklankan, Shopee pun nggak mau nih produknya nggak relevan dengan konsumen mereka, dengan user mereka. Maka di situ berperan penting yang namanya persentase klik. Persentase klik itu menggambarkan seberapa relevankah kata kunci yang kita pilih dengan produk yang kita iklankan. Semakin tidak relevan, itu menandakan CTR-nya semakin rendah. Selain itu pula, CTR bisa kita gunakan sebagai data analisa untuk tahu bahwa konten yang kita buat, baik itu foto produk, deskripsi, harga, serta ulasan, sudah bagus. Kalau CTR tinggi berarti foto produk atau konten yang kita buat itu udah bagus. Kalau kurang ya berarti kita perlu melakukan adjustment, perubahan pada konten kita. Disinilah berperan yang namanya A/B test. Kita harus tes lagi. Hal yang pasti itu baru akan terjadi setelah kita melakukan uji coba. Di awal itu kita hanya asumsi. Misalnya kita bingung nih, warna merah, background merah atau background kuning. Itu kan baru asumsi awal. Oh, mungkin kayaknya bagusan warna background kuning. Ternyata setelah kita melakukan riset, melakukan uji coba, tes, ternyata yang menghasilkan banyak penjualan adalah background yang warna merah. Asumsi di awal, teori hanyalah teori, tapi faktanya praktek akan menghasilkan data yang akurat. Yang perlu diperhatikan, data yang paling penting di sini adalah biaya per konversi. Ketika CTR tinggi, belum tentu ada konversi. Dan ini yang biasanya membuat beberapa penjual pemula kebingungan. Apa problemnya? Berarti problemnya adalah setelah pembeli klik, kalian pembeli baca deskripsi, foto produk, ulasan, ragu. Nggak ada trust. Sekali lagi penjualan itu sama dengan banyaknya traffic dikali dengan trust. Trust itu terkait dengan konversi. Maka kalian perlu membangun trust. Trust yang baik itu adalah foto produk, konten, video, judul, deskripsi, apa yang dijanjikan di situ dijawab di ulasan. Jadi buzzer pun berperan penting nih, buzzer ulasan. Jadi kalian harus bisa menjawab. Kalau kalian kasih garansi ya berarti bikin ulasannya yang kasih proof, kasih bukti. Kalau kalian bener kasih garansi baru orang percaya. Jadi itu salah satu teknik dan strateginya. Oke, gue mau tambahin, jika biaya konversinya tinggi di bawah dari modal kalian, misalnya biaya konversinya 20.000, ternyata untuk kalian cuma 10.000, ya itu artinya kalian boncos. Kalian perlu melakukan beberapa perubahan. Kalian cek dulu nih CTR-nya. Kalau CTR-nya tinggi ya berarti ada problem setelah orang klik. Kalau CTR-nya rendah berarti itu ada problem di foto produk kalian, harga, deskripsi, serta ulasan. Itu kan yang ditampilkan. Itu berarti kalian harus melakukan yang namanya A/B test. Yang terakhir adalah A/B test. Boleh dicatat. A/B test adalah sebuah metode untuk tahu dari dua hal mana yang lebih menghasilkan. Ketika kalian bingung nih, mana yang lebih menghasilkan, mana yang lebih cuan, ketika gue kasih background warna kuning atau merah, ya kalian harus melakukan A/B test. Saran gue, karena modal kita terbatas, kalian boleh melakukan A/B test dengan biaya iklan per hari 5.000 selama 3 hari. Misalnya, kalian iklankan 5.000 per hari selama 3 hari untuk background warna kuning, 3 hari berikutnya untuk background warna merah. Setelah itu bandingkan datanya. Di hari ke-7 kalian bandingkan datanya mana yang lebih menghasilkan. Kalau tidak ada yang menghasilkan, kalian cek mana CTR yang lebih bagus. Dari sanalah data berperan penting. Jadi kita jualan juga nggak kayaknya, rasanya, ya nggak asumsi. Jadi semuanya asumsi, butuh data. Asumsi itu hanya terjadi di awal. Setelah kita lakukan riset, kita tes, uji coba, baru kita dapat data. Data itu adalah informasi yang menggambarkan situasi di lapangan, menggambarkan persaingan. Kalau CTR-nya rendah berarti produk kita tidak bersaing. Kalau konversinya rendah berarti ada yang salah setelah orang klik. Dan semua itu harus dilakukan dengan A/B test. Atau kalian bingung nih, pakai luas atau spesifik mana yang lebih menghasilkan? Ya udah kalian lakukan A/B test saja. 3 hari pertama dengan biaya budget per hari 5.000 untuk kata luas, 3 hari berikutnya untuk kata spesifik. Begitupun dengan keuntungan maksimal. Maksudnya gini, kalian kasih harga murah, banyak pembeli, belum tentu mendapatkan keuntungan maksimal.
untungnya misalnya 1.000, ternyata ada yang beli 100, untung total kan 100.000. Tapi ketika kalian naikkan untungnya jadi 5.000, ternyata ada yang beli 50, berarti untung kalian jadi 250.000. Kan lebih gede ketika kalian naikkan kan jadi untungnya 5.000. Yang beli walaupun ada 50 tapi jauh lebih besar. Di sanalah A/B test berperan. Kalian harus tes, kalian lihat analisanya, kalian cek berdasarkan per minggu kalau untuk harga. Semoga penjelasan ini bisa dipahami, kalian bisa lakukan A/B test dengan sederhana aja lah. Gak usah yang rumit-rumit per 3 hari, per 4 hari, yang penting datanya itu cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.